اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Hadratil kiram, bapak-bapak jamaah pengajian salat subuh berjamaah Masjid Al-Amin mata'allahu fitul hayati, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk Ketua DKM beserta jajarannya mata'allahu fitul hayati, semoga ada dalam rahmatnya Allah. Para asatir, padawian ulama, Al-Ustadz Kiai Haji Encep Burhan mata'allahu fitul hayati, Bapak Kiai Haji Abi Halim, Kiai Haji Ahmad Baisuni, Al-Habib Amri Azamat Khan, insyaallah beliau-beliau semua termasuk orang-orang yang dipilih. Mudah-mudahan beliau ini termasuk apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dapat dipastikan orang-orang yang takut kepada Allah salah satunya adalah al-ulamaul akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf biasanya saya bawa kitab. Jadi ada teknis, jadi kebetulan tadi semalam mau ngambil sorban aja kesentul. Ternyata ketiduran. Enggak ketiduran sih, tidur itu mah ya. Sebab di kasur posisinya. Jadi bukan ketiduran. Tadi bangun terus kayaknya ini enggak keburu nih. Tapi kuasa Allah, dari sentul itu 5 menit lagi ke azan. Tapi saya yakin dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sentul 5 menit lagi ke azan. Jadi sudah menunjukkan jam 4:29. Enggak mungkin ya. Tapi saya yakin dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wal malaikatu aznihataha riddan. Ketika kita mau berangkat menuntut ilmu, para malaikat akan membentangkan sayapnya. Dia rela diinjak oleh kaki siapa saja yang mau berangkat fi talabil ilmi. Alhamdulillah pas sampai ke sini keburu 2 rakaat. Pas ayat wasyamsi waduhaha. Bisi pajar kencan sholat, udah sholat tadi. Alhamdulillah pas ke sini paling belakang ayat wasyamsi waduhaha. Jadi enggak masbuk ya. Itu apa semuanya? Kuasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab di babakan Madang udah mau komat. Nah, jadi mohon maaf. Jadi kita bebas ini ya, biasanya ngeruntuh gitu. Baik. Insyaallah temanya adalah hidayah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu dza qurba." 1. Ketika baginda Rasul mentalkinkan bapak-bapak itu dalam kitab Taqriratus Syadidah, ternyata orang kafir boleh ditalkinkan. Kalau misalkan mengizinkan, boleh. Dalam kitab Taqriratus Syadidah yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Semit dari Madinah, namun orang kafir itu kalau mentalkinkan orang yang belum masuk Islam pakai kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun ketika orang yang beriman ditalkinkannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab bapak-bapak ada di dalam kitab Mukhtarul Al-Hadis, ketika malaikat mau mencabut nyawa, idza hadaratul malaikah, ketika malaikat mau mencabut nyawa seseorang, ternyata dari kaki dulu prosesnya. Baik, dari kaki apa? Fasyaqqa rijlahu, maka itu dibelah kaki. Apa yang dicari? Maksudnya belah dalam artian belah secara hakikat ya. Pas dicari bighairi amalin khairun, sama ma'amila khairon, sama sekali tidak ada amal kebaikan. Aduh,
nilai la ilaha illallah. Kok nggak ada amal kebaikan terus? Di lutut nggak ada amal kebaikan. Langsung itu malaikat nyari, ini orang Islam, nyari di dada, fasaqqa qalbuhu, dibelah itu dada. Ketika dibelah itu dada, nggak ada kebaikan juga. Ada iman mah, cuman nggak ada kebaikan. Hasud, iri, sidik, yang ada dalam tunya kotor. Langsung masuk ke selah-selah tenggorokan. Ini proses sebelum dicabut nyawa. Diperiksa dulu bapak-bapak, ada kebaikannya enggak? Nah ternyata ada la sokon. Kok ini di ujung lidahnya ada seperti pembersih. Ini kok ada heran. Ilahan nakih itu mau masuk ke dalam elak-elakan. Ada garis bersih. Apa ternyata? Oh, selama seumur hidup ini lidahnya pernah satu kali mengucapkan la ilaha illallah. Allah sampaikan apa? Ahakun ala abdihi minhu. Allah sampaikan dalam hadis qudsi, aku yang lebih berhak menentukan orang ini, ghufira lahu dzunubahu, ampuni segala dosanya. Subhanallah. Rawahu Imam Bukhari. Nah itu maksudnya apa? Kenapa kok baginda Rasul itu sampai nangis satu kali itu Abi Thalib bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nanti ada bekasnya bapak-bapak yang menjadi saksi, guratan ke sini, malaikat lihat. Apalagi orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah, padahal itu hatinya udah kotor. Tapi Allah hargai orang yang mengucapkan la ilaha illallah satu kali. Apa? Aku berhak untuk memutuskan hamba ini, dan aku berhak Allah sampaikan mengampuni segala dosa-dosanya. Subhanallah. Makanya dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dua pendapat. Pendapat pertama air ludah. Jadi baginda Rasul itu ngidulin, olesin, ludahin. Jadi dia diolesin sama air ludah baginda Rasul. Pendapat kedua, dua-duanya benar, air ludah dan air mata. Coba kebayang. Baginda Rasul itu bapak-bapak ketika Abu Bakar Siddiq terkena patukan ular, diludahin sembuh. Ini berharap gitu, mudah-mudahan air ludah baginda Rasul bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Abi Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Abi Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Mohon maaf bapak-bapak, jangan sekali-kali kalau ketemu orang Syiah Abi Thalib ceramah sama orang Syiah, Abi Thalib di neraka, bapak-bapak bisa dibunuh. Jadi kata Syiah nih, kata Syiah, nanti Abi Thalib dibangunkan lagi. Setelah dibangunkan lagi suruh baca 2 kalimat syahadat, terus dimatikan lagi baru masuk surga. Itu kata Syiah. Ada dalam kitab Syiah itu. Jadi dalam kitab Syiah nanti Abi Thalib itu dibangunkan. Setelah dibangunkan suruh baca syahadat oleh Allah. Nanti setelah baca syahadat meninggal lagi, baru itu masuk ke dalam surga. Itu dhillun mudhillun yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari, yang dicantum dalam kitab Al-Mishkatul Masabih, akhafu ahli nari adzaban, paling ringan siksaan di neraka adalah adzaban Abi Thalib. Disebutkan, baginda Rasul menyebutkan paling ringan disiksa di yaumil kiamah adalah siksaan Abi Thalib. Khusus Abi Thalib itu dikasih sendal, enggak dibakar tubuhnya, enggak, dikasih sendal aja. Coba menghormati baginda Rasulullah SAW, enggak dibakar, dikasih sendal. Ini sendalnya sendal produk neraka, tapi bukan sendal Cibaduyut. Ini dipakai sendal, enggak dibakar. Tapi apa yang terjadi? Dari mulai itu kaki menggolak sampai ubun-ubun. Itu akhafu adaban, paling ringan siksaannya. Subhanallah. Satu. Yang kedua, jangan pun orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita bicara ada jamaah tabligh. Ketika ada yang gerak di mana, di Bali. Ini kan tajribat, pengalaman pribadi para orang-orang jamaah tabligh yang pulang dari sana. Nanya, susah nyari masjid. Pak, bisa nunjukin masjid? Oh di sana jauh tapi Pak 4 kilo katanya. Nah berapa bulan kemudian orang Hindu itu yang nunjukin jalan meninggal. Kan orang Hindu itu dibakar. Tapi apa yang terjadi disaksikan, itu ada orang sana yang tidak terbakar itu jarinya Pak. Coba. Semuanya halus. Jadi saya pernah nanya tuh sama orang yang pernah lihat ngaben, yang paling terakhir itu yang meledak apa? Itu jantung katanya. Keras seberat itu ya. Yang terakhir kalau udah blutuk aja, oh berarti itu udah beres ngabennya.
Tapi ada yang aneh, itu jarinya bapak-bapak nggak kebakar. Oh, karena pernah nunjukin di mana itu jamaah tabligh masjid. Coba Allah hargai, subhanallah. Makanya bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melihat sekecil apapun amal kebaikan seseorang. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab terheran-heran kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang yang fasik, orang yang ahli maksiat, baginda Rasul mau mensolati. Semua orang itu tahu bahwa itu dia ahli maksiat. Maka kata baginda Rasul, di antara sahabat ada gak yang pernah melihat kebaikannya? Ada, dia pernah patroli waktu perang Khandaq. Maka kata baginda Rasul, mandikan, uruskan. Maka yang pertama kali menjadi imam sholat adalah baginda Rasul. Dan baginda Rasul setelah menguburkan berbicara kepada mayat tersebut yang ada di baginda Rasul berbicara di atas pusara. Ashabuka yadunnu annaka min ahlin nar wa anna adunnu annaka min ahli jannah. Memang di sekelilingmu sahabat-sahabatmu meyakini engkau sedang mendapatkan siksa kubur karena kelakuanmu, tapi aku meyakini hari ini kau mendapatkan raudhatun min riyadil jinan, termasuk mendapatkan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya suka heran, tahu-tahu ada orang yang tahlilan disesatkan. Itu bahaya bapak-bapak. Itu langsung putusan hukum. Ketika kita bilang sesat, itu konsekuensinya ada. Sesat itu tidak ada kebaikan sedikit pun. Nah, bahaya orang yang bilang sesat ketahlilan nanti dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Berat kalimat itu. Sesat itu pengertiannya secara awam, tidak ada sedikit pun kebaikan. Masa ngucapin la ilaha illallah tidak ada kebaikan? Coba kita diplot orang sesat, kebayang nggak? Yang paling ekstrim, yang kunut sesat, Allahu Akbar, coba ngeri ya. Bid'ah itu kata dia sesat, enggak boleh seperti itu. Yang memutuskan nanti di akhir hidup, wayak malu amalun illa dira. Orang itu punya amalan surga bapak-bapak. Antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta lagi. Tapi fayasbiku fi lauhil mahfuz ila jannah. Ternyata ahli nar, namun di mana di lauhil mahfuz dia termasuk ahli neraka. Di akhir hayatnya dia akhirnya melakukan amalan maksiat, masuk neraka. Banyak Barsiso. Terus para sahabat yang pernah ikut perang Uhud, tapi perang Badar enggak. Tapi kalau perang Badar di dalam itu jadi enggak, perang Badar enggak, Uhud pokoknya. Akhirnya pada zaman Khalid bin Walid lagi perang sama Roma, lagi gencatan senjata, istirahat ke pasar. Kan kalau gencatan senjata mau ketemu pasukan ya biasa aja, enggak lagi ada gencatan senjata. Ketemu sama wanita cantik orang Romawi, jatuh cinta. Ini hafal Quran. Ketika jatuh cinta, bolehkah aku menikahimu? Kata itu wanita, boleh, tapi dengan syarat kau harus masuk agama Nasrani. Tadinya sahabat, prajuritnya Khalid bin Walid, masuklah dia, nikahlah, dibaptislah. Coba hafal Quran. Tahu kabar Khalid bin Walid mendengar, dirayu, udahlah masuk Islam lagi, itu ceraikan. Kami sangat mencintainya daripada agama kami. Coba itu hafalannya blank, lupa. Awas nih, hati-hati. Hafalannya blank, lupa. Nangis Khalid bin Walid. Ya Allah, perang Yamamah ikut, perang Yarmuk ikut, banyak membunuh orang kafir. Semua hafalannya hilang. Yang hafal itu juz berapa? 14 ya. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu ya'lamun. Juz 14 ya. Yang hafal cuma satu ayat. Apa ayat itu? Artinya nyindiran orang ini nih yang murtad. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu ya'lamun. Ketika di alam neraka nanti orang kafir masih bisa mengejek orang Islam yang waktu bareng-bareng disiksa di neraka. Nanti ada fase bapak-bapak, orang kafir bareng-bareng disiksa sama orang Islam. Nanti orang kafir ngomong gini, kamu juga disiksa, yang suka Idul Fitri, sama-sama, ada ngejek. Tapi ketika nanti diumumkan ada namanya Juhainah
Yang Juhainah itu orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan orang yang paling terakhir masuk surga diumumkan. Maka di situ nangis mereka ingin menjadi orang Islam. Rubama yawadul ladzina kafaru. Kadangkala mereka menginginkan kembali ke alam dunia hanya ingin menjadi orang Islam. Itu aja yang apal. Akhirnya dia murtad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan ingat bapak-bapak, kebanyakan orang yang murtad waktu zaman baginda Rasul, orang yang tidak ikut hijrah. Awas. Itu yang ikut Musallam Al-Katab, yang ikutkan banyak bapak-bapak. Perlu diketahui dalam Hayatus Sahabah, banyak sahabat yang gak ikut hijrah juga. Banyak, ratusan. Bahkan ribuan itu. Cuman memang masih banyak yang ikut hijrah. Banyak, ribuan yang gak ikut hijrah. Ya, sudah masuk Islam, sudah mengucapkan kalimat syahadat, enggak ikut hijrah banyak, dan itu banyak yang murtad. Makanya hikmahnya sampai hari ini, bapak-bapak di sini kita termasukkan hijrah ya. Ada yang dari Cirebon datang ke Kradenan ke Bogor, hijrah bukan itu hijrah. Ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Tasik, ada yang dari paling terdekat di Sadeng, saya hijrah ke Bojong, hijrah itu bapak-bapak dapat doa khusus dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa khususnya? Yang pertama, berkahkan dalam kehidupannya. Yang kedua, berkahkan dalam rezekinya. Yang ketiga, teguhkan dalam imannya. Yang keempat, kabulkan segala doa-doanya. Kecepatan dikabul doa dari Allah lebih cepat dikabulnya orang yang hijrah daripada tidak hijrah. Ini kita kan hijrah semua, betul gak? Ada hijrahnya dari SMA ya, ada hijrahnya memang baru. Nah ini memang sudah dapat doa khusus dari baginda Rasulullah SAW. Kembali, ketika Abi Thalib meninggal, akhirnya apa yang terjadi? Itu baginda Rasul tidak ada kesedihan, kecuali kesedihan ketika ditinggalkan oleh pamannya. Ngurung aja di kamar. Bahkan baginda Rasul itu kan ngomong sendiri, wallahi law kana ammi Abi Thalib qul la ilaha illallah la syafa'ati yaumal qiyamah. Demi Allah, andai saja pamanku Abi Thalib satu kali, nah itu hadisnya itu ada guratan, kalau satu kali lidahnya bisa bergerak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakin aku akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Makanya kita beruntung bapak-bapak, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Islam. Lebih beruntung lagi ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman. Hadirin jamaah yang dimuliakan. 2, hidayah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan azar. Jadi Nabi Ibrahim itu kenapa pindah dari Babilonia lama, pindah ke Haran, terus pindah ke Syria, dari Syria pindah ke Mesir, dari Mesir pindah ke Palestina, dari Palestina pindah ke Makkatul Mukarramah. Bukan keinginan sendiri, diusir. Diusir bapak-bapak. Dan ada warasatul anbiya, ulama pun yang diusir. Kiai Haji Damanhuri yang di Banten zaman dulu itu, setelah Syekh Nawawi, itu diusir sama mertuanya. Kabur kemana? Ke Mekah. Ada. Kiai kayak itu kebanyakan diusir sama mertuanya. Hasil survei, coba. Biasanya kan yang kaya itu keluarga istri, tanah dari mertua apa gitu. Ada masalah apa, itu usir. Pindah ke Mekah jadi ulama besar. Termasuk gurunya daripada Hasyim Asy'ari. Coba itu. Diusir. Nabi Ibrahim diusir. Enggak apa diusir, hijrahnya diusir. Makanya waqala ini dzahibun ila rabbi sayahdin. Saya ini berangkat gak tahu kemana. Aku mengikuti Tuhanku yang akan menunjukkan aku. Bingung iru ke mana diusirku Bapak. Asbab daripada mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Hidayah. Nah, ketika di Yaum Yub'atsun, ketika di hari kiamat, Nabi Ibrahim pas lihat ke bawah, aduh bapak orang iya sudah ada di neraka. Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabb, inna wa'dakal haq wa la tukhzini ila yaum yub'atsun. Kan ada ya dalam firman Allah. Itu perkataan Nabi Ibrahim ketika nanti di hari kiamat, ya Allah, wa la tukhzini ila yaum yub'atsun. Bukankah engkau telah berjanji, wahai Ibrahim, aku tidak akan membuat engkau sedih nanti pada hari kebangkitan. Hari ini kenapa? Ya Allah, aku sedih. Aku sedih. Kenapa? Ini ayahku ajar sudah ada di neraka. Nah,
Akhirnya memang Nabi Ibrahim alaihissalam enggak ngasih syafaat, siapapun tidak akan bisa memberikan syafaat ketika di dalam hatinya tidak ada iman. Akhirnya dalam tarjihnya itu dirubah, tubuh Ajar dirubah tubuhnya menjadi rusa. Saya nanya sama Abi Mukti, kayak Mukti, iya naon iya artinya, agak susah. Oh ternyata tubuh bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azar itu dirubah menjadi rusa penuh dengan darah. Jadi darah semua. Udah hilanglah rasa sayang, hilanglah rasa iba, henteu tegana hilang, udah biasa. Nah itu hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walakinallaha yahdi mayasa, melainkan Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi Thalib paman asli. Pamannya bukan paman jauh, asli Abi Thalib itu adik kandung ayahnya baginda Rasulullah SAW. Ini memberikan pesan bapak-bapak kepada kita, anak ajengan, ya, anak keturunannya anak Raden, bahkan termasuk dzurriyyah Nabi, memberi pesan jangan bangga. Kalau tabaruk mahabbah boleh, tapi bangga itu yang diharamkan, namanya ta'assub. Ada bab asobiyah. Apa ta'assub asobiyah? Ta'assub asobiyah ya Rasulullah, apa itu asobiyah? Asobiyah itu membanggakan keturunan sendiri tapi menghina keturunan orang lain. Ada gak sekarang? Banyak. Keturunan Wali Songo membanggakan dengan dia keturunan Wali Songo, menghina daripada keturunan dari Yaman. Begitupun sebaliknya, itu enggak boleh. Dua-duanya asli, tapi yang minal kabair, yang dosanya besar itu menghinanya. Makanya langsung oleh baginda Rasul ditenangkan, orang itu akan dicintai oleh Allah walau kana abdan habasyian, walaupun itu budak belian. Bapak-bapak saya pengen nanya, Bilal bin Rabah itu masuk surganya kayak gimana? Lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bilal bin Rabah masuk surganya ini baginda Rasul naik unta. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Proses Bilal bin Rabah masuk surga. Bila baginda Rasul naik unta, ini yang nuntun untanya Bilal bin Rabah. Berarti ketika baginda Rasul masuk surga, bareng gak dengan Bilal? Bareng gak? Bareng kan? Jadi ternyata bapak-bapak saking tingginya itu, yang saking tingginya derajat Bilal bin Rabah, masuk surganya bareng dengan baginda Rasul. Hanya Bilal bin Rabah, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jadi dituntun bapak-bapak, dituntun masuk ke dalam surga. Padahal Bilal itu biografi keluarganya sama sekali nggak ada keturunan bangsawan, sama sekali. Itu keturunan pembebasan budak belian, coba. Nggak ada, sama sekali nggak ada keturunan habaib, nggak ada keturunan raja, nggak ada. Itu bapaknya budak belian, memang keluarga budak belian. Tapi apa? Ketika menempel dengan emas, anta syamsun, anta nurun fawqa nurin, anta iksirun wa golli. Baginda Rasul itu diibaratkan dengan pohon iksir, digambarkan. Pohon iksir itu rantingnya dari emas, daunnya dari emas, batangnya dari emas. Bapak-bapak di surga ada nantinya pohon iksir, semua jadi emas. Bapak lemparkan baju, rubah jadi emas. Maksudnya apa? Bilal bin Rabah sehina-hina di mata dunia, ketika menempel dengan baginda Rasul, berubah jadi mulia seperti emas berlian. Itu maksudnya bapak-bapak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang dilihat oleh Allah adalah semulia-mulianya orang yang takwa. Ripuh di alam kubur masing-masing. Yang bisa menolong adalah ilmun yuntafa'u bi awaladin sholihin yad'u lahu, sadaqatin jariyatin itu. Baik. Akhirnya bapak-bapak itu masalah hidayah. Nah, terus ada lagi. Ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapak-bapak perlu diketahui, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dalam firman Allah selanjutnya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah.
Baginda Rasul kalau lihat kehaibahan siapa Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kalau bersandar mengagumkan. Baginda Rasul sempat terhenti ketika menyampaikan wahyu Allah, itu Abdullah. Kalau sholat itu paling depan. Sholat paling depan, bacaannya paling fasihat. Tapi ternyata Allah bongkar, dia termasuk orang munafik. Dan ini datang siapa? Namanya Abdullah, punya anak namanya Abdullah, sahabat Rasul. Jadi sahabat itu banyak, bapaknya kafir bolongkotan. Ikrimah punya bapak namanya siapa? Abu Jahal. Banyak itu, anaknya ahli tafsir Ikrimah bin Abu Jahal. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak datang aku malu. Sebab bapak-bapak itu tetangga-tetangganya itu menyangka bahwa Abdullah bin Ubay itu sahabat Rasul. Makanya dikedepankan adalah husnujon. Dan baginda Rasul saking hirisunnya, saking husnujonnya itu mau mensalati. Disalati mau. Apa yang terjadi ketika kesana sudah meninggal? Dikecup keningnya, dibuka sorbannya, ditutupkan, pas mau disolatkan turun ayat wala tusalli ala ahadi minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih. Wahai Rasulullah, jangan sekali-kali kau solati orang yang daripada munafik i'tiqadi, jangan kau solatkan, jangan kau kuburkan, karena ini sudah ingkar kepada Allah dan Rasul. Udah balik lagi. Makanya bapak-bapak terus terang, tapi ini saya jarang disampaikan. Kalau orang yang ninggalin sholat karena malas, masih boleh disolatin. Orang ini tahu nggak pernah sholat. Ini empat imam yang sepakat. Orang ini nggak sholat. Tanya istrinya, ibu, si bapak teh ninggalin sholat, kenapa? Dia mah malas aja. Ya udah sholatin. 2. Kalau ada orang memang dia notabene ninggalin sholat karena ingkar, ibu ini si bapak kenapa suka ninggalin sholat? Si bapak mah ini katanya nggak percaya sama sholat katanya, jangan disolatin. Itu ada fikih. Kalau misalkan ada orang ninggalin sholat karena memang dia nggak percaya itu perintah Allah, jangan dikubur di kuburan di pemakan orang Islam, dikubur orang yang bersalib. Mohon maaf. Itu ada aturannya. Tapi kan kita nggak seperti itu ya. Rata-rata yang ninggalin sholat itu adalah malas. 2. Dalam kitab Fathul Mu'in, ini sebagai informasi. Tapi nggak mungkin berat kalau ditetapkan. Orang yang ninggalin sholat 3 kali berturut-turut boleh dihukum mati. Imam Syafi'i ketat. Yang ketatnya ada bapak-bapak, yang ekstrimnya ada, yang ketatnya ada. Orang 3 kali nggak sholat dengan secara sengaja bisa dihukum mati. Ada. Ketika begini dalam kitab Fathul Mu'in, sholat zuhur, Pak sholat atuh, ini sholat, gampang, malas ini malas, bukan ingkar malas. Pas azan asar lewat kan, bapak sholat atuh, ini udah asar, gampang. 2 waktu nggak sholat. Maghrib nggak sholat juga, berarti 3 boleh isya dihukum, boleh waktu isya dieksekusi. Coba. Itu ketatnya, ada kitab yang memang ketat sekali untuk hukuman-hukuman. 2, ketika meranjam itu ada aturan. Orang diranjam kan harus dilempar batu, dan itu dikubur sampai segini bapak-bapak. Pertama yang harus nimpuk siapa? Suaminya. 10 batu. Kalau anaknya 10, semua anaknya. Nanti pamannya terus sampai mati. Coba. Allah. Dan itu wala ta'khudkum fi dinillahi ra'fatun. Jangan sekali-kali ada belas kasih sayangan, ada belas kasih sayang ketika kita menerapkan hukum agama Allah. Makanya bapak-bapak kita bersyukur menjadi orang Islam, sebab hidup itu ada 2, ada taufik, ada hidayah. Nah ini nih, ilmu. Mudah-mudahan saya masih ingat nih ya. Kalau nggak pakai kitab suka agak ini, takut acak-acakan begini. Qalilut taufik, harus bisa membedakan mana taufik mana hidayah. Qalilut taufik khairun min kasratil kalamil ibadah. Sedikit taufik itu lebih baik daripada ngomong tentang ibadah. Contoh begini, bapak-bapak di sini nggak banyak ngomong tentang tahajud, tapi bapak-bapak selama puluhan tahun belum pernah ketinggalan tahajud. Itu namanya taufik. Taufik itu apa? Quwwatun ila ibadah,
praknya pengamalan ibadah, kekuatan ketika mengamalkan ibadah. Kalau hidayah petunjuk, ada orang, ya Allah, saya pengen bangun tahajud abah, itu hidayah belum taufik, baru pengen itu, ya Allah saya pengen sedekah, itu baru hidayah belum taufik, belum mengamalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang kafir yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu hidayah. Tapi bapak-bapak coba mualaf, cek ada gak yang full puasa Ramadan sebulan? Jarang-jarang yang kuat. Mualaf, karena masih boleh silakan. Saya nanya mualaf, aduh Kang maaf saya mualafnya gini katanya masih belang-beltong. Ada yang sungguh-sungguh kan. Itu hidayah. Ketika dia masuk Islam terus sholat 5 waktu itu baru taufik. Taufik itu apa? Kekuatan dalam melaksanakan ibadah. Khairun min kasrotil kalam, itu lebih baik daripada saya ngomongin. Tahajud begini, harus tahajud. Kita harus tahajud, ngomong, harus rajin sedekah, harus rajin sholat duha, harus rajin silaturahmi. Saya enggak tahajud, saya enggak sedekah, saya enggak. Bapak-bapak lebih mulia daripada saya. Pernah apa? Pengamalan itu lebih utama daripada kita bicara. Subhanallah. Kasratut taufik khairun qalilut taufik khairun min kasratil kalam. Makanya bapak-bapak, amalan sedikit kata baginda Rasul ketika ngomong sama Muad, wahai Muad, ketika kamu dakwah ke mana? Ke Yaman, ikmal, beramalah walau qalilul a'mal, sedikit kamu beramal tapi ikhlas, insyaallah itu akan dipandang oleh Allah. Jadi bapak-bapak enggak usah target-target harus 100 rakaat, enggak usah. Pokoknya istiqomah bapak-bapak, 2 rakaat tahajud selama 30 tahun itu lebih baik daripada satu malam 500 rakaat tapi enggak tahajud. Jadi baginda Rasul lihat istiqomahnya. Ya apa? Salat sunat qabliyah 2 rakaat aja, yang penting istiqomah. Ini mah saking semangat subuh 10 rakaat kumaha urusan. Salat zuhur 4 rakaat. Jadi begitu. Jadi istiqomah yang susah itu. Sedekah, bro. Pas bagian kampanye habis-habisan, enggak jadi apa-apa aja, enggak sedekah. Walaupun 10.000 ya. 10.000 sehari, 10.000. Ittaqillaha walau bisyikki tamrah. Kata baginda Rasul, takutlah kamu kepada Allah walaupun sedekah dengan 1 biji kurma. Jadi ingat ya, suka ada dalam ceramah wabillahi taufik wal hidayah. Hidayah itu petunjuk, masuk nur cahaya, tapi kalau taufik itu pengamalan dalam ibadah. Yang terakhir, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini mau Idul Kurban, jadi ternyata subhanallah ya, ini kita ngobrol. Jadi saya baru tahu kemarin sama orang tua, Wan, kamu itu kurbannya itu sebetulnya bapak kurbanin, bukan berarti saya dikasih persembahan ya. Ternyata saya baru tahu seminggu yang lalu, enggak ngeh gitu ya. Dari mulai kelas 5, 5 SD, 6 SD, 1 sanawiyah, 2 sanawiyah, 3 sanawiyah, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA, sampai lulus saya diikutin kurban. Berarti kalau kata ibu mah kamu udah 18 kali ikut kurban, maksudnya kebo kalau dulu Pak ya. Kebo. Nah pas menikah emang enggak. Jadi saya baru tahu, ini mah tahrus bini mah, saya baru tahu, dikasih tahu sama orang tua, kamu itu udah 18 kali kurban dari kelas 5 SD. Cuman kan sama orang tua ini Ridwan Arifin gitu ya, kebo kalau dulu. Allahu Akbar. Jadi niatkan supaya anak jadi soleh. Jadi orang tua gitu caranya. Ya Allah, jadikan anak saya ilmunya bermanfaat, itu caranya tuh. Korban kebo. Ternyata ya mah tahrus bini mah, kemarin ngobrol udah 18 kali kamu katanya. Kalau gitu kamu badunya parah katanya. Alhamdulillah ya Allah taruh. Jadi kebo dulu itu. Jadi 7 orang ya termasuk saya. Ya Allah ya Karim, Masya Allah, mudah-mudahan saya ada. Makanya ini kenapa ini Al-Amin suka ngasih banyak amat tuh ya. Jadi saya sampai bisa bagi-bagi ke tetangga gitu ya. Oh ternyata tabungan orang tua dulu. Kan kalau udah walaupun uang orang tua, tapi kalau udah atas nama anak berarti uang saya itu korban kan. Saya ya Allah, ini maksudnya bapak-bapak mohon maaf, ini luar biasa Masjid Al-Amin mengikram ya. Saya ngobrol sama Abi Halim, sama Ustaz Ence Burhan. Subhanallah gitu. Kita perlu bersyukur dari dulu sampai sekarang, mudah-mudahan terusnya itu penghormatan sama alim ulama itu luar biasa. Jadi saya terus terang bapak-bapak,
kurban atau beras, alhamdulillah saya bisa berbagi lagi sama tetangga. Kebetulan tetangga ada banyak yang enggak mampu, bahkan makan pagi sore pun enggak. Alhamdulillah bisa berbagi itu. Apalagi kalau dikasih kepala sapi, masya Allah rebutan itu. Maksudnya ini pahalanya kan luar biasa ke panitia, ke orang yang kurban juga ya. Maksudnya alhamdulillah saya bisa berbagi beras lagi, bisa berbagi daging lagi. Ini subhanallah gitu, luar biasa. Nah, ternyata itu, dan memang nanti Allah akan pertemukan hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak akan pernah tertukar kebaikan dengan kebaikan. Makanya mudah-mudahan ini nasihat buat saya, giroh juga, saya juga mudah-mudahan pengen berkurban lagi gitu. Biasanya kalau berkurban saya nyari tempat yang memang dibutuhkan seperti itu. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, biasa bawa kitab jadi rada kemana-mana ya. Biasanya memang ya Allah udah semuanya udah takdir ya. Semuanya udah takdir. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Setiap yang terjadi itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih teringat itu ada orang pakai baju ihram sudah sampai di Jeddah. Ini bukti masalah takdir. 48 orang. Allah, bayar 300 juta. Tahun 2022. Udah ke pemeriksaan terakhir, disekan, teng, masalah takdir nih. Visa ziarah. Hati-hati, nggak boleh main-main sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? Ya suruh pulang. 300 juta angus. Tapi ada itu satu orang moncor ke dalam. Kalau ini boleh katanya. Itu bapak-bapak, termasuk ini si ibu, sama pisahnya pisah ziarah. Tapi sama pihak imigrasi telepon kedutaan, rubah ini jadi pisah haji. Coba, ada apa itu amalannya? Satu orang pisah suaminya pulang ke rumah, ini terus. Coba. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Secara akal bapak-bapak, 5 menit lagi ke ajan saya sudah putus asa. Disentuh 5 menit lagi ajan bapak-bapak. Kata Pak Jadin saya 100, kalau enggak sih 75 kecepatan. Udah pasar ya Allah, ini sampaikan, saya sampaikan ya Allah. Ini saya mau ngaji ya Allah gitu. Suka gelisah aja, bisa aja libur gitu. Tapi enggak bisa, tanggung jawab moralnya, enggak betah. Alhamdulillah wa syukrulillah, saya Allah istighfar aja gitu. Dan memang ada beberapa kejadian seperti itu gitu ya. Tidak semuanya mulus gitu kalau dalam murid. Tapi alhamdulillah Allah tolong semuanya. Maksudnya ketika kita memang di terakhir ada namanya Syekh Ahmad Ar-Rauhi. Dulu sudah ketemu. Syekh Ahmad Ar-Rauhi itu orangnya orang Libanon. Orang Libanon. Ketika di bandara, pemberangkatan Libanon Indonesia enggak ada. Sudah tahu pemberangkatan Libanon ke Indonesia enggak ada. Allah. Sebab pemerintah Libanon kadangkala suka agak risih ketika bantuan dari Indonesia ke Palestina suka lewat jalur Libanon juga. Baru tahu saya. Bantuan suka jadi bantuan itu ternyata saya baru tahu dari Syekh Ahmad Rauhi, dia bawa uang Indonesia. Nanti belanjanya dari Libanon. Belanja masalah logis di Libanon, baru nanti dari Libanon memang dekat kali ya jalurnya ya. Dari Libanon nanti disalurkan ke Palestina. Saya baru tahu dari Syekh Ahmad Ar-Rauhi ketika beliau menerangkan Indonesia itu sebetulnya belanjanya di dekat-dekat situ, bawa uang dari kita nih, dari sumbangan, belanjanya di situ. Kesel, di stop dulu penerbangan dari, coba aja ke Libanon jarang. Penerbangan dari Indonesia ke Libanon, dari Libanon di stop. Kata Syekh Ahmad Ar-Rauhi, ya Allah, saya pengen ke Indonesia ya Allah. Coba dirinduin banget kita nih. Ya Allah, saya pengen ke Indonesia, ke Cibinong, ke pesantren Darul Hikam. Ya Allah, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dilihatin aja, mas kepala imigrasi di CCTV. Udah untuk satu orang itu aja dia nggak apa-apa berangkat katanya. Allah, dibuka hanya 1 hari itu aja. Ya, jarang, akhirnya berangkat. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Kadangkala takdir itu bisa ditembus dengan doa, dengan pembacaan sholawat terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatrudil qadra illa
doa. Nah itulah bapak-bapak, insya Allah setiap ada kebaikan-kebaikan, intan surullah yansurkum wa yusabbit akdamakum. Tolonglah agama Allah, insya Allah masalah-masalah kalian walaupun tidak masuk akal akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.